Cina yang sekarang ini, komunisnya ini, dia hanya membiayai cukong-cukong yang ada di Indonesia, orang-orang kaya di Indonesia, untuk semakin menguasai Indonesia. Oligarki. Oligarki. Oh, dia nggak pernah bersekutu dengan koperasi. Misalkan, kalau dia bersekutu sama koperasi kita senang juga dong. Wah, misalkan membangkitkan rakyat yang luas gitu loh. UMKM dan lain, nggak ada. Cina ini nggak peduli, rakyat Indonesia mati nggak peduli. Dan karena dia ini di seluruh dunia, dia memang terkenal dengan debt trap, memperangkap orang dengan utang. Itu Cina. Cina, makanya di Afrika tuh dia kuasain semua, Somalia, apa di Bangladesh juga, di India apa segala itu dia kuasain gitu. Itu politik ekonomi Cina. Ekonomi Cina. Dia tuh tidak, dia pokoknya tuh dia itu betul-betul mirip Stalin lah. Kalau zaman dulu tuh Stalin di Uni Soviet itu. Dia politiknya negara gua adil, yang lain mampus lu. Biadab dong kalau. Biadab, karena dia cuma mau mengambil resources dari negara-negara periferal seperti Indonesia. Makanya itu yang kedua. Tadi kan ideologi. Yang kedua, dia tidak mungkin mensejahterakan rakyat Indonesia. Cina ini, ya, dia hanya memberi bantuan-bantuan itu untuk tangan sayap-sayap dia aja. Ya, misalkan dia kelebihan semen di sana, kelebihan semen dia lempar ke Indonesia, bangun tol, bangun ini, bangun itu kan. Makanya di Indonesia ini Indosemen aja sempat menutup pabriknya dari 10 pabrik menjadi 4 pabrik kan yang di Cibinong. Karena apa? Karena semen-semen dibawa semua dari Cina untuk bangun infrastruktur. Ya, jadi tenaga kerjanya yang tadi disebut oleh Pak Abraham kan itu tenaga kerja juga diimpor kemarin, kompetitor kita. Ya, jadi itu dua, udah pasti dia itu ini. Ketiga, kalau Cina ini makin kuasa di sini, dia pasti anti demokrasi dan HAM. Itu pasti ya? Pasti pemimpinnya itu, siapapun pemimpin yang dia berkolaborasi dengan Cina, pasti nangkapin orang-orang kayak saya. Saya pasti sering masuk penjara. Seperti Bu Saganda kan sudah rasakan baru-baru. Udah rasakan. Makanya saya nggak mau kalau kita nih berkiblat ke Cina tuh, saya takutnya itu. Harusnya para aktivis ini ngeh ya, waspada. Ya, saya pikir kan itu yang aktivis yang ideal kan tetap waspada. Yang pragmatis ya silakan bersekutu dengan itu kan kita nggak tahu. Tapi kalau saya kan ditanya saya misalkan, ya saya tahu bahwa ini demokrasi akan mati. Sekarangnya udah mati, apalagi kalau berlanjut nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas fenomena terkini, Pak Mehmet dan Kang Hendra, tentang situasi dinamika politik yang semakin seru katanya di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Keluarga ya? Mahkamah Kongko-Kongko. Atau Mahkamah Kong-kali-Kong. Menarik ketika diskusi kita hari ini, karena kita juga akan, selain membahas fenomena terkini, kita juga akan membahas buku ini. Ini luar biasa, kumpulan tulisan dari Bapak Dr. Insinyur Mehmet Hakim MM yang ada di sebelah kanan saya. Anies, pemimpin rakyat ditakuti oligarki. Ini serem juga ini. Judulnya menjadi sebuah diskusi yang ramai diperbincangkan, tetapi jarang orang kemudian mampu merunut itu menjadi sebuah tulisan yang terstruktur. Bagaimana ceritanya ini bisa menjadi kemudian dibukukan? Dan untuk kepentingan apa buku ini diterbitkan? Ya, terima kasih Kang Ipul. Jadi saya kan sering menulis nih, dan tulisan saya sering dimuat di Jakarta 1, di Energi ya, atau di Jabar 1. Nah ini udah sekian banyak, kira-kira 4 bulan atau 5 bulan, saya nggak tahu, lupa itu. Kemudian ada baiknya kita susun nih pada saat-saat kritis begini, supaya yang bacanya lebih fokus. Dan di sana kan sejak awal ada prediksi-prediksi nih. Kenapa misalnya sejak gubernur itu Jokowi nggak suka sama Anies, ya. Nah kemudian kenapa konglomerat bersatu di belakang Jokowi misalnya. Jadi ini orang baik tapi yang kepepet. Nah, biasanya kan kalau di lingkungan yang tidak baik, orang baik itu jadi musuhnya itu. Tapi kalau di lingkungan orang baik, yang tidak baik yang jadi musuhnya. Nah sekarang kebetulan zamannya Anies udah siap untuk mimpin, ya lingkungannya seperti itu. Ya. Nah akhirnya kita lihat bahwa
pada pilpres ini ada 3 pasang, sebenarnya 4 pasang. Satu lagi Jokowi. Oh. Jokowi ya. Jadi sebenarnya kubu 01 dan 02 ini itu tanda kutip berkompetisi atau berperang dengan Jokowi, bukan dengan Prabowo. Prabowo kan nggak pernah kemana-mana. Gibran juga sama. Jadi bagaimana dia kampanye? Tapi kok tiba-tiba menang mutlak gitu? Nah ini kan ada sesuatu yang nggak beres nih ya. Dan saya dulu mungkin termasuk bapak-bapak juga semua pendukung Prabowo nih. Saya sampai dibela-belain ya segala macam tenaga dan upaya untuk dukung beliau ya. Dan saat itu belum terbuka gitu ya permasalahannya. Nah sekarang ada calon yang lebih baik untuk memimpin bangsa ini. Nah karena semangat itulah kita coba walaupun sementara ini dianggap nggak menang atau kalah, tapi mudah-mudahan pokoknya ini ada manfaatnya. Karena di sana diuraikan bagaimana lingkungan politiknya, kemudian sosialnya, bahkan ekonomi secara global, termasuk pajak, kemudian lingkungan atau inilah ketimpangan yang begitu parah ya antara yang si kaya dan si miskin, dan kenapa sih dia dibenci dan sebagainya, itu ada semua di sini. Nah, mudah-mudahan ini pemberantasan korupsi ya. Termasuk korupsinya udah masuk ke sana. Dan kita ingin ini dibagi gratis. Oke. Tapi kalau boleh sedikit clue-nya Pak Mehmet, kira-kira apa sebab Anies yang menjadi pemimpin rakyat ini ditakuti oligarki? Nah, kalau kita lihat itu kembali waktu dia jadi gubernur sebenarnya. Anies berani menolak reklamasi. Itu salah satunya, sehingga orang-orang, jadi oligarki ini ada 2. Oligarki sipit dan oligarki hitam. Nah yang hitam ini nggak terlalu inilah, dia masih bisa ke sana bisa ke sini. Nah yang sipit ini itu yang bahaya, karena disinilah perwakilan RRC juga nyambungnya ke situ ya. Jadi poros Jakarta Beijing itu tidak lepas dari pengaruh konglomerat sipit ini. Saya ingat nih, hari-hari ini Pak Prabowo sedang di Cina ya? Ya, memang kita banyak ketergantungan pada Cina, dari mulai pertanian ya, sampai persenjataan, sampai uangnya. Jangan lupa loh, Cina itu utangnya gede, paling besar atau kedua di dunia nih utangnya. Tapi dia utang untuk dibayar lagi pada orang lain, ya. Amerika juga sama, begitu, dia utang dia gede, tapi dipinjemin lagi sama orang lain, sehingga orang lain itu tergantung pada dia, dan itulah untuk pengikatnya. Nah ini ilmu ini dipakai oleh Jokowi. Jadi para menteri-menterinya itu disuruh korupsi dulu, dibiarin aja. Disuruh korupsi? Bukan suruh lah, apa dibiarin, dibiarin korupsi. Tapi setelah ketahuan, dikunci. Ya? Dikunci. Nah jadi semua lulut. Lulutnya apa? Manut ya? Manut dari lulut. Terkentang. Nah inilah ilmu jahatnya ya. Nggak ada kawan, nggak ada teman. Kalau sudah dibegitukan ya udah akhirnya. Nah ini itulah yang memotivasi kenapa ini bukannya diterbitkan. Baik. Ya Allah, kena prank lagi nih rakyat Indonesia ya. Yang salah pilih 02, yang kena getah 01 dan 03 pendukungnya. Jahat bukan? Dan kali ini kita dapat informasi lagi, tarif tol sudah naik per hari ini. Ya Allah. Barangkali besok TDL, tarif dasar listrik. Besoknya lagi Pertalite. Besoknya lagi minyak tanah. Atau minyak tanah sudah kali ya. Yang lucu beras itu naiknya melambung. Kota Pak Jokowi sudah turun. Iya, naiknya 5-6 ribu, turunnya 1.000. Itu apa bukan ngeprank itu namanya?